Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Spesialia, NRP 21 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa slide mengenai metode membangun. Yang pertama-tama itu terdapat penjelasan mengenai metode membangun. Metode membangun merupakan pelaksanaan pembangunan yang mengikuti prosedur yang telah dirancang sesuai dengan pengetahuan ataupun standar yang telah diuji cobakan. Metode yang digunakan yaitu bottom up, pekerjaan yang dimulai dari bagian bawah hingga ke atas. Setelah itu terdapat data bangunan. Data bangunan itu berisi tentang jenis proyek, fungsi proyek, lokasi proyek, dan lain sebagainya. Lalu ada persiapan dokumen atau tender. Di sini itu terdapat proses lelang proyek, yaitu sebagai penawaran suatu pekerjaan kepada perusahaan yang akan menjadi kontraktor proyek. Lalu ada proses pengumpulan lelang, itu adalah pemenang lelang akan menjadi kontraktor proyek. Lalu ada dokumen tender. Dokumen tender itu merupakan isi dari gambar kerja, aspek teknis, jadwal pekerjaan tenaga kerja dan spesifikasi, lalu alat berat, juga kelengkapan K3. Setelah itu terdapat persiapan pekerjaan. Di sini berisi izin mendirikan bangunan, lalu ada pembersihan lahan, terus land investigation, itu untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Lalu ada pembuatan pagar proyek, itu fungsinya sebagai pagar agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam lokasi proyek. Lalu ada pembuatan papan proyek untuk menginformasikan area pembangunan. Lalu direksi CAT sebagai tempat rapat atau diskusi kontraktor. Lalu ada gudang material, toilet, rumah utilitas, barak kerja, dan juga kelengkapan K3. Selanjutnya terdapat pekerjaan substruktur dan upper struktur. Di sini digabung. Lalu di dalamnya terdapat metode kerja, lalu kelengkapan K3, project quality, berita acara, kolom balok, beton dan plat lantai, kolom baja dan kolom balok baja, kastel. Itu dikarenakan dari lantai basement, khusus untuk lantai basement itu menggunakan kolom balok beton, dan untuk dari lantai 1 sampai lantai 10 itu menggunakan kolom balok baja yang menggunakan ukuran yang sudah dihitung menggunakan dimensioning masing-masing. Lalu ada pekerjaan elektrikal dan juga pekerjaan arsitektur. Untuk slide yang kedua itu terdapat pekerjaan arsitektural, pekerjaan interior, dan pekerjaan electrical plumbing. Pekerjaan arsitektural di sini membahas tentang pemasangan dinding precast, yang dimana tata caranya itu dimulai dari metode kerja, kelengkapan K3, project quality, berita acara, lalu langsung ke pemasangan dinding precast. Sudah itu pemasangan ACP, baru pemasangan pintu dan jendela, yang terakhir itu adalah pengecatan dinding. Untuk pekerjaan interior, di sini menjelaskan tentang pemasangan papan-papan petunjuk di dalam bangunan dan juga interior-interior pendukung seperti meja, kursi, dan hiasan-hiasan lain. Lalu ada pekerjaan elektrikal dan plumbing. Di sini ada metodenya, metode kerja, lalu ada kelengkapan K3, terus project quality, dan berita acara. Setelah itu ada pemasangan alat-alat surya, lampu, dan AC. Lalu pemasangan alat-alat kebakaran. Setelah itu pemasangan titik-titik lampu, dilanjut dengan alat-alat sanitary. Dan terakhir itu adalah utilitas-utilitas seperti utilitas air bersih, air kotor, dan air hujan. Untuk slide yang ketiga ini terdapat pekerjaan landscape, pekerjaan penyerahan, dan pekerjaan maintenance. Untuk pekerjaan landscape ini ada beberapa tahap, yaitu metode kerja, kelengkapan K3, project quality, berita acara, dan vegetasi dalam site bangunan dan pembersihan lahan. Di situ terdapat gambar 3D bangunan yang terdapat jalannya. Lalu ada pekerjaan penyerahan dan pekerjaan maintenance, isinya hampir sama. Untuk pekerjaan penyerahan itu dilakukan pengecekan ulang kepada pekerja kontraktor, lalu jika memang ada yang salah dilakukan perbaikan ulang dan membuat berita acara. Untuk pekerjaan maintenance itu masa maintenance-nya 3 bulan untuk dilakukan dan bisa dilakukan perbaikan ulang, setelah itu membuat berita acara.